kowe ning sopo harus maksa-masang ning aku Oh, ada agama agama-agama. suka-suka. Baru tahu aku ada agama Ya, suka-suka. aku wetan Jawa. Nang kowe ini Oh, ngomong wetan. mak jandanya 5 Iya, kali. agamamu apa dulu agamanya? Dibilang Agamanya tadi apa dulu? wetan Jawa. Orang Coba muda tunjukin KTP-nya. janda. Coba. Coba. Tunjukin KTP-nya. Jelaskan lah biar Iya, biar tunjukin dulu kamu agamanya apa? Agamamu biar apa? tahu janda berapa Iya, kali agamamu apa hijabnya dulu? berbuat baik becak mana. Agamamu apa dulu agama? Jawa Wetan. Jawa Wetan. Coba tunjukin KTP-nya. Mana agamanya Iya, Jawa Wetan? sama. Coba tunjukin KTP-nya mana Jawa Wetan. Ayo. Jawab Mana? dulu agama Di kowe mana? itu Coba apa? tunjukin dulu kalau agamaku Jawa Wetan. Tuhane iki makhluk sat padat gas atau cair Coba tunjukin terus dulu. poligami kabeh Coba janda tunjukin kabeh dulu. ya. Coba tunjukin dulu. Orang ngeretos nih sama janda. Iya, coba tunjukin dulu. Ayo, di mana? Coba tunjukin KTP-nya kalau agama kamu Jawa Wetan. Ayo. Ayo. Coba tunjukin. Silakan jelaskan agama kowe. Iya, coba tunjukin dulu. Coba tunjukin dulu. Mak janda Ayo. bukan Coba seperti tunjukin itu. dulu. Iya. Kayak tebel. Coba tunjukin dulu. Wong Islam kowe iki muka Coba tebel iki. iya, coba tunjukin dulu. Coba. Oh, ayo. Muka Coba tebel iki tunjukin. wong ngomong ini ora Coba waras. tunjukin KTP-nya kalau memang benar kamu agama apa tuh? Agama janda. Suka-suka. Coba. Janda. Coba. Semakin kamu berbicara seperti itu, semakin kamu mempermalukan. Saya tunjukin ini. Nih, ini dimasukkan ke dalam YouTube. Inilah seluruh dunia menyaksikan ajaran kasih. Di mana dari tadi kau mengatai saya janda-janda. Terima kasih ya. Ya, ini. Teruskan. Sami. Kamu mau diskusi? Ayo diskusi baik-baik. Ya, Itu terserah disiarkan. kamu kan orang kan suka Jangan lupa ya kamu di subscribe Baluap TV. apa yang nggak kenal kowe. Kenapa kamu malu mengakui kamu Kristen? Kenapa? Kenapa kamu malu ngaku aku Kristen? Kristen nih kayak Ya udah mana KTP-nya? Coba tunjukin. Tunjukin KTP-nya kalau kamu wetan. Ayo, Mak janda itu tunjukin. Tunjukin kalau kamu agamanya wetan, tunjukin. Tunjukin. Iya, dari itunya itu dia suka sesama Batang. Dari gaya bicaranya. Suka burit dia. Ayo tunjukin KTP-nya. tuh Mak Ayo janda. tunjukin. Tunjukin ya, Mak tunjukin. janda. Udah tunjukin, ayo. Ini dari tadi ngatain mak janda. Gue curiga, jaga-jaga cinta dia ditolak sama janda. Cinta dia ditolak sama janda. Makanya dari tadi dia mak janda. Mak Lu, janda. lu kalau cinta kau ditolak sama janda, jangan curhat di sini. Janda. Cemana janda mau naksir sama kau? Orang kau suka Aku tidak burit. macam mana Ya, nggak mau burit. Janda. Aku tidak macam mana. Coba cerita sama saya, janda mana yang menolak cinta kau? Cerita sama saya. Janda mana yang menolak? Janda mana yang nolak kau? Cepat cerita ke saya. Cepat. Masuk Cerita ke forum saya. diskusi atau Cerita ke forum saya, janda mana yang menolak kau? Apa pula kau nih? Apa pula Cerita kau? ke saya, janda mana? Janda mana yang nolak? Janda 3 kali. Janda mana yang nolak? Oh, ada janda 3 kali menolak cintanya. Kasihan kali kau. Aku tidak kali, Coba. aku mau tambah. Tidak mau kali. Coba Aku cinta mau kamu tambah, tuh tidak ditolak mau sama kali. janda mana? Tidak ada kalinya, tidak ada kali dibagi, Eh. dibagi. Kalau janda tuh dibagi. Tidak Tidak ada kali. curhat sama saya. Udah kamu curhat. Janda mana yang menolak cinta kamu? Kurang ajar kali janda itu nolak Tidak ada cinta kali, kamu. iya. Tidak ada kali begitu jandanya.
Udahlah stres kau, turunlah kau balua. Ayo, coba yang naik agama Kristen tuh yang inilah, jangan kepanasan kalian. Santai aja kenapa? Oh, jangan kejam-kejam. Iya, dari logatnya itu dia kayak dari gaya bicaranya suka sama Batang. Hmm. Oh begitu. Lama juga. Ayo Nela ke lain sini. Ayo Naila, bisa nggak kalau kalian itu naik, jangan kejang-kejang. Kiadar, waalaikumsalam. Coba baca namanya siapa. Jangan salah nyebutkan nama. Kenapa kalian penasaran dengan suamiku? Si Pira perempuan loh. Si Pira ini perempuan. Kok gatal kali kau nanya lakiku? Ah Pira, kok gatal kali kau nanya laki? Si Pira perempuan. Gatal kali kau nanya laki orang. Astagfirullahaladzim. Gatal kali kau perempuan loh. Kalau laki-laki tadi nanya, ya siapa tahu dia naksir aku. Ini kau perempuan. Ih gatal kali kau nanya lakiku. Aku aja diskusi sama perempuan oten manapun, gak pernah aku tanya laki dia, gak pernah. Kau, astagfirullahaladzim. Kau kalau gatal garut Pira. Jangan laki orang kau tanyai. Perlu kok aku garut? Sini biar ku garut kau pakai ini, pakai sapu. Gatal kali dia. Ditanyanya laki orang. Apa urusanmu laki orang? Iya astagfirullahaladzim. Gila kau Vira oten memang. Kau mau ngajak laki kemari laki kita memuaskan birahi. Mampus. Gatal kali kau nanya laki orang. Kok gatal kali kau Vira? Gak laku kau. Gak ada yang mau sama kau. Mampus. Mati kita. Ngeri kali ya oten satu ini. Gatal kali kau Vira. Mampus. Gatal kali dia nanya laki orang. Mati kita. Mampus. Amit-amit lah. Orang kayak Vira ini. Bisa-bisanya laki orang ditanya. Gatal kali kok Vira. Kok kalau gatal garut. Pakai sapu garut. Mampus gila. Gila. Ngeri kali Wak. Ajaran kasih. Sampai laki orang pun ditanya. Lagian ada atau tidak ada aku punya laki. Apa urusanmu Pira? Ini room diskusi lintas agama, bukan room sensus penduduk. Ini room diskusi lintas agama, bukan room keluarga. Ada atau tidak saya punya laki, apa urusanmu? Apa urusanmu? Pernah aku tanya laki kau? Gak pernah kan? Karena aku gak mau tahu kau mau punya laki kek, mau enggak kek, bodoh amat sama aku. Ini kau mampus. Gila. Penasaran kali dia sama lakiku. Penasaran kali dia aku punya laki atau enggak. Gila kali Vira. Atau jangan-jangan kau naksir sama aku. Kau naksir sama aku Vira. Aku masih normal lah Vira. Tengok tuh kan mulai masuk fitnah kan. Aku masih normal loh Vira. Gila. Tengoklah oten nih si Penti nih. Kau kenapa si Penti bawa-bawa orang lain dalam hubungan kita? Ini urusan kita berdua loh Penti. Jangan kau libatkan orang lain. Jangan kau bawa orang lain dalam hubungan kita Penti. Kau cemburu ya Fenty?
Mati kita. Si Penti nih tengok itu. Astagfirullahaladzim. Nanti di framing sama Oten ya kan. Mampus. Megere kali mau fitnah Oten ini. Penti, ini hubungan kita sayang. Jangan kau libatkan orang lain. Naik sini Penti yuk, naik yuk. Jangan bawa orang lain dalam hubungan kita sayang. Naik kok Penti, naik. Jangan bawa orang lain dalam hubungan kita sayang. Ini urusan kita sayang. Ini hubungan kita sayang. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya si Penti nanya, mana lakimu, mana lakimu. Kepo kali dia. Penasaran kali kau Vira. Udah gatal itu kau Vira. Itu ada gagang sapu, kau sogok lah. Sogok pakai gagang sapu Vira kalau gatal. Ditanyanya laki awak kan. Apa urusan dia coba? Apa urusan dia coba? Iya, PA. Iya, bertepuk tangan lah. Gila. Hotel. Si Fenty itu belum cukup umur. Iya. Kalian tahu nggak aku cerita ya? Jadi semalam si Manulang sama si Fenty ngomong kayak gini. Esti, kau buka jilbab kau itu katanya. Penasaran kali dia sama kecantikanku. Coba, penasaran kali dia sama kecantikanku. Sampai aku disuruh buka hijab. Tapi gara-gara omongan orang itu dua, tau gak gue? Gara-gara omongan orang itu dua. Sampai potong rambut aku gara-gara orang itu. Buang sial. Sampai potong rambut aku gara-gara orang itu. Coba, naik-naik si Manula, Esti buka jilbab kau katanya. Mending kau gak usah pakai jilbab. Begitu juga dengan si Fenty. Esti buka dulu jilbab kau. Kayaknya cantik kau gak pakai jilbab. Mampus. Iya kan? Jadi gara-gara mereka potong rambut aku gara-gara mereka. Jadi pendek rambutku. Rasanya sial kali. Kalau ada nyuruh kita buka hijab, sial kali rasanya. Aduh. Oten penasaran kali lah dengan kau kalau penasaran aku gimana buka hijab, ya sudah. Datang ke sini sayang, lamar aku baik-baik. Kau lamar aku dengan cinta dan kasih sayang. Kalau kata orang Islam gini, ku pinang kau dengan bismillah. Tuh, ku pinang kau dengan bismillah. Lalu aku berkata, aku tidak mau. Kau harus meminang aku dengan Pajero. Ayolah, ayo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan ya, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Iya, Oten ini suka kejang-kejang tanpa sebab. Gue juga bingung kenapa. Ayo. Agama Kristen yang mau diskusi silakan kalian naik, minta permintaan. Jangan kejang-kejang di atas, nggak tahu kenapa sebabnya kalian begitu panas, ya kan? Jadi mending kalian naik, silakan. Aduh. Ini katanya kan? Katanya. Coba, ini si Vira ini. Tadi dia pernah nanya laki gua, sekarang dia bilang janda bekas orang. Ya namanya janda ya bekas orang lah Vira. Masa janda bekas Tuhan? PA kau. Inilah ajaran PA. Ini PA ini. Janda bekas orang. Ya namanya janda bekas orang. Masa bekas Tuhan? PA.
Memang iya, astagfirullahaladzim. Tadi dia gatal nanya lakiku. Sekarang tengok itu. Memang sakit gue ya Vira ya. Makan obat gue dulu, makan obat. Makan obat dulu Vira, makan obat. Yang namanya janda ya bekas orang. Masa bekas Tuhan? PA. Sakit memang kalian. Sakit. Makan obat dulu kalian, makan obat. Makan obat dulu kalian, makan obat. Sakit memang orang ini PA. Ya namanya janda bekas orang, masa bekas Tuhan? Kejang-kejang gak jelas. Apalagi nih? Ayo naik nek. Ayo naik, kita diskusikan baik-baik. Kita santuy. Diskusi dengan santuy. Naiklah sini yuk. 3 kali puasa. Ayo. Jangan kalian kepanasan gak jelas. Mending kalian naik, kita diskusi. Ayo. Ayo, naiklah Ten. Dalilnya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz SPI. Oke. Saya akan jawab itu ya teman-teman. Ini artinya pertanyaan tentang masalah kesetaraan gender ya yang ditanyakan ya teman-teman. Baik, saya akan jawab dulu ya. Di dalam Quran surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Seorang laki-laki itu memimpin perempuan. Itu dari segi kepemimpinan. Tapi kalaunya untuk masalah ketaatan dan ketakwaan, Waktunya sudah berapa Ustadz ya? Udah. Okay. Kalau untuk masalah ketakwaan dan ketaatan, ya di hadapan Allah semua manusia itu sama. Semua manusia itu sama di hadapan Allah, hanya ketakwaannya yang membedakan antara manusia, baik dia bergender laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau dalam kepemimpinan ya teman-teman semuanya sudah ditakdirkan seorang laki-laki memimpin perempuan. Oke? Ya, itu dalam masalah kepemimpinan. Tapi di dalam gender itu laki-laki juga mempunyai keistimewaan dan perempuan juga mempunyai keistimewaan tersendiri. Pada faktanya meskipun seorang laki-laki memimpin seorang perempuan ya, pada faktanya kalau kita lihat hadis-hadis kita lebih memuliakan perempuan daripada laki-laki. Kok bisa? Ya contoh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, siapa yang aku turuti di dunia ini? Beliau menjawab apa? Ibumu. Pertama-tama dijawab oleh Nabi kita adalah perempuan. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. 2 kali dia jawab ibumu. Terus yang ketiga kali siapa lagi ya Nabi ya Rasulullah? Yang ketiga ibumu lagi. Lagi-lagi perempuan. Ditanya yang keempat kalinya ya, baru bapamu. Kasihan kali bapak-bapak ini ya teman-teman. Kasihan kali gitu. Ayatnya memang memimpin perempuan. Tapi yang dimuliakan lebih ke perempuan daripada laki-laki. Bayangkan kayak gitu ya teman-teman. Terus juga ya, terus seorang perempuan ya, seorang anak laki-laki, dia juga harus taat kepada ibunya. Yang utama itu ibunya, bukan bapaknya. Memang ayatnya wa wasainal insana biwalidayhi. Aku perintahkan untuk manusia agar berbakti ya kepada kedua orang tuanya.
Itu jawaban saya secara singkat Bang Oki ya, untuk pembahasan masalah kesetaraan gender. Ada keistimewaan antara laki-laki dan perempuan. Secara takdir laki-laki memimpin perempuan, tapi secara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Tuhan semesta alam, semuanya sama di antara manusia, hanya takwanya yang membedakan. Jadi kayak gitu. Terus juga ya Bang Oki tentang masalah kesetaraan gender. Bang Oki, tidakkah Bang Oki ingat bahwa laki-laki di dalam kekristenan itu setara dengan Tuhan? Kayak gitu. Coba Bang Oki lihat di kitab Bang Oki ya. Laki-laki itu setara dengan Tuhan bagi perempuan. Jadi perempuan itu ya bagaikan budak di dalam kekristenan, dan laki-laki setara dengan Tuhan itu. Bagaimana itu tanggapan Bang Oki kalau masalah kesetaraan gender seperti itu? Ya, jadi seorang wanita harus tunduk kepada laki-laki sebagaimana wanita itu tunduk kepada Tuhan. Mau ayatnya di Efesus ya. Coba Anda tanggapi tentang masalah kesetaraan gender. Kenapa di kekristenan itu wanita dianggap kayak budak? Di mana setaranya gitulah? Ya, itu pertanyaan saya yang pertama. Berkaitan jawaban Bang Oki, ya jawaban Bang Oki tentang masalah kalau ada perampok, ya ngapain kita melawan? Ini namanya pengecut ya teman-teman. Ngapain kita melawan? Biarin aja tuh perampok ambil harta kita. Lah Bang Oki pertanyaannya, kalau perampoknya mau ambil istri kita gimana? Itu lagi saya tanya. Kalau perampoknya ada 5, mau ambil istri kita, apakah kita serahkan istri kita? Kalau kita serahkan istri kita, di mana kasihnya terhadap istri? Coba. Ini membingungkan. Kalau harta oke lah, serahkan aja harta. Harta bisa dicari. Kalau perampoknya mau istrinya Bang Oki kayak gimana? Serahkan juga istrinya. Atau seperti apa? Silahkan jelaskan ya. Oke, teman-teman, silakan ya. Silakan Pak Ustadz diterima dulu. Ya, makanya saya bilang kan Pak Ustadz itu membawa analoginya akan melebih-lebihkan lagi. Karena apa? Tujuannya apa? Ingin menjatuhkan dari ajaran kasih di dalam iman Kristen. Misalnya lagi, tadi kan perampok gitu kan. Tadi perampok, terus misalnya sekarang perampok mau ngambil istri. Itu, apakah dikasih atau tidak? Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah itu sudah terjadi atau belum? Itu kan asumsi sesuatu yang belum terjadi. Makanya kalau bicara tentang agama itu ketika kita membawa Pak Ustadz, ketika kita membawakan analogi kita dan analogi itu tuh benar-benar terjadi. Itu. Nah kalau Pak Ustadz bertanya dengan saya, misalnya, apakah kalau misalnya perampok itu mau mengambil istri saya, apakah saya kasih atau tidak? Kan itu belum pernah terjadi di dalam kehidupan saya Pak Ustadz. Saya belum tahu apa yang harus saya lakukan. Itu. Tapi kalau kita bicara di dalam kekristenan Pak Ustadz, jelas sekali Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni, untuk mengasihi Pak Ustadz. Itu. Dan konteksnya juga Pak Ustadz, ini tidak terlalu berlebih-lebihan sekali Pak Ustadz. Tidak terlalu berlebih-lebihan Pak Ustadz ya. Sampai istilah diambil perampok lah. Itu kan. Itu tidak terlalu berlebih-lebihan seperti itu. Dan Pak Ustadz itu sebenarnya menggunakan logika seperti itu, analogi seperti itu, tujuannya cuma ingin menjatuhkan iman dari kekristenan. Itu yang pertama. Nah Pak Ustadz tadi bilang, kalau perempuan itu di dalam iman kekristenan, kalau perempuan itu di dalam iman kekristenan cuman dijadikan budak. Nanti tunjukkan saya satu ayat Pak Ustadz yang menegaskan kalau di dalam iman kekristenan perempuan itu adalah budak. Itu kok tertulis seperti itu ya. Kalau perempuan itu di dalam iman Kristen adalah budak. Karena apa Pak Ustadz? Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan secara sejajar dan memberikan hak dan peran yang sama. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat yang ke-27. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan memiliki kesetaraan. Galatia 3 ayat yang ke-28 menjelaskan bahwa di hadapan Kristus laki-laki dan perempuan sama. Pak Ustadz. Ya, saya tunjukkan datanya.
Itu. Nah nanti Pak Ustadz tolong tunjukkan datanya. Kalau memang perempuan di dalam iman Kristen itu cuman dijadikan budak. Oke, saya akan lanjut bertanya ke dalam iman Pak Ustadz Yusuf. Sebenarnya saya bertanya tadi cuma masalah gender ya di dalam iman Pak Ustadz Yusuf. Pak, saya bawakan di dalam An-Nisa surat keempat ayat yang ketiga. Saya bacakan ya. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap dalam kurung hak-hak perempuan yatim, dalam kurung bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya, perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Pertanyaan saya sama Pak Ustadz. Dalil saya An-Nisa ayat yang ketiga. Pak Ustadz, di sini kan diperbolehkan untuk seorang laki-laki jika dia mampu berlaku adil, menikahlah dengan 2 atau 3, 4 orang perempuan. Jika dia mampu berlaku adil. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah seorang perempuan boleh menikah lebih dari 1, atau apakah seorang perempuan itu boleh berpoliandri? Kalau memang boleh, tunjukkan saya data dan dalilnya. Kalau memang tidak boleh, tunjukkan saya data dan dalilnya. Kenapa laki-laki boleh, perempuan tidak boleh? Itu. Tunjukkan saya, apakah ajaran boleh menikah lebih dari 1 itu relevan di dalam kehidupannya sekarang? Apakah seorang manusia itu mampu berlaku adil? Itu, nanti tolong Pak Ustadz tanggapi. Apakah ajaran boleh menikah lebih dari 1 itu relevan di dalam kehidupan yang sekarang? Ekonomi serba sulit. Itu, apakah relevan Pak Ustadz menikah lebih dari 1 di dalam kehidupan masa kini? Lalu Biar agak bagaimana dipotong agak keras sikit Paulus? suaranya, Le. Le, agak keras sikit suaranya, Le. Jadi Bang Faruk tidak dengar. Makanya dipotong tadi apa yang Le ngomong. Agak keras sikit, Le. Jadi tidak ada fitnahan di sini. Hanya cara pandang kitanya yang kurang pas. Paulus juga tidak memandang, tidak menyebutkan atau memperkenalkan Yesus itu di era dia. Yohanes 13 ayat 13. Yesus adalah Tuhan dan perkataanmu itu adalah tepat. Di dalam Matius 7 ayat 21, Yesus menyatakan bahwa bukan setiap orang yang menyembah kepadanya. Thomas juga mempraktekkan menyembah Lanjutkan, kepada Bang. Yesus. Yesus Bang, tidak jangan dipatah, marah. Bang. Jangan diputus, Bang. Matius 7:21-nya jangan diputus, Bang. Iya. Iya. Kalau mau Matius diskusi tentang 7:2. Gini loh, Bang. Matius 7 Bang, ayat kalau bawa 21. ayat jangan diputus Bukan. ayatnya, Bang. Kalimatnya, Bang. Loh. Ada lagi Iya, lanjutan saudara itu, kan Bang. bertanya, saya menjelaskan sesuai dengan ayat kitab suci kami. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan setiap orang, artinya ada orang. Terus, tapi mereka akan tetapi Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan tetapi- setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. nah, Nah, makanya tadi Bang pertama aku kaji, Bang. Ku sampaikan, Bang. Berdasarkan Matius 3:21, 3:17. Bapak kan mengatakan bahwasanya Yesus itu anak dikasihi. Ya kan? iya. Dari kalimat itu saja kita memahami. Berarti Bapak itu mengasihi Yesus. Matius 7:21, Yesus mengatakan, ya, bahwasanya bukan setiap orang manggil dia Tuhan masuk kerajaan surga, akan tetapi mengikuti kehendak dari Bapa yang telah mengutus dia. Yang jadi pertanyaan, adakah Iya. kehendak Bapa ya yang telah mengutus Yesus menjadikan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat Kristen? Adakah? Yohanes 1 ayat 29 menyatakan, sebab anak manusia datang untuk menghapus dosa.
Nggak ada Sudah. salib situ bang. Nggak Ya. ada Yesus di situ. Loh, anak manusia. Oh berarti Yesus anak manusia. Sebab anak manusia itu rujukannya kepada Yesus. Oke, berarti anak manusia itu adalah Yesus. Iya, rujukannya kepada Yesus. Jadi Oke, berarti bukan dalam fitnah Lukas ini. 2, Jadi berarti justru Bang Lukas 2 nomor 11 salah. Bukan tentang kelahiran Yesus, Lukas apa 2 itu nomor Lukas 11. 2:11? Hari ini telah lahir Apa itu Tuhan di Lukas kota Daud. 2:11? Oh, iya, hari ini telah lahir. Tuhan di Jadi kota Daud. apa masalah? Iya, Bang, jadi apa abang masalah? Yang anak manusia. Dari data Yohanes itu Abah bilang anak manusia akan menebus dosa. Siapa anak manusia itu Bang? Yesus. Lukas 2 nomor 11, yang lahir Tuhan yang lahir di kota Daud itu siapa Bang? Yesus. Lahir Tuhan, besar jadi manusia gitu. Loh, Ketika ini baru lahir adalah Tuhan dia, udah ini besar jadi adalah manusia gelar. gitu. Ini adalah gelar. Hah? Ini adalah gelar sebutan kepada Yesus. Anak manusia juga dia disebut, anak domba juga dia disebut. Ini adalah memiliki lambang. Kenapa dia disebut anak manusia? Kenapa dia disebut anak domba? Kenapa dia disebut raja? Ini memiliki makna. Bang, Jadi- ini Tuhan, Bang, bukan anak domba ku bahas, Bang. Iya. Kalau anak domba itu Yohanes 1:29, Yohanes 1. Apa arti Tuhan? Apa arti Tuhan? Apa arti Tuhan? Apa? Apa arti Tuhan? Alah, Bang, jangan lari-lari ke sana lah, Bang. Apa arti itu? Bukan, karena saudara tidak mengerti kenapa dia disebut Tuhan, kenapa dia disebut raja. Jadi kan saudara mempremi kalau sudah besar dia jadi anak manusia. Waktu lahir anak Allah Tuhan. Jadi kan saudara kok mempremi ke sana ke sini. Bang, kan di dalam Lukas Iyalah. 2 nomor 11 ketika dikatakan ya, hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Tuhan itu siapa, Bang? Yesus. Yesus. Rujukannya kepada Yesus. Sudah besar dia nanti, kan tunggu Ah. besar dia menebus dosa kan? Ya kan? Di kitab Yohanes yang ada kasih tadi, di situ kan dikatakan anak manusia Iya, sih, sudah menebus besar dosa. juga. Ya kan? Anak manusia di situ siapa, Bang? Iya. Yesus. Yesus. Berarti kan ketika lahir dia Tuhan, udah besar jadi anak manusia. Kayak mana itu? Yohanes 13 ayat 13 dia disebut juga Tuhan sesudah besar. Jadi Balik lagi jadi jadi konsep Tuhan lagi. Tuhan yang saudara maksud itu jangan saudara premi waktu kecil dia Tuhan Balik lagi berarti. sehingga memiliki batasan waktu dia Tuhan. Enggak, berarti balik lagi dia. Udah besar balik lagi jadi Tuhan lagi dia balik. Hah? Jadi Bang fitnahan Gabi. saudara itu tidak pas. Jadi Kok sudah fitnah? lari-lari Abang bilang aku kemana-mana. pakai data kok fitnah. Jadi tadi kan saudara fitnah bahwa Yesus itu begini. Sekarang saya menjawab, saudara lari lagi kepada Yesus jadi anak manusia. Itu yang saudara perdalam. Kan fitnahan itu apa titik fokus dari fitnahan yang saudara maksud ini? Bang, aku cuma menyampaikan ayat kontradiksi. Apa Abang fokus bilang titik fokus anak fitnahan manusia. yang saudara maksud ini? Iman Titik kan? fokus fitnahan. Sekarang Loh, gini ini aja, Bang. topikmu. Jika memang gini Bang, jika memang saya fitnah, kasih satu ayat dalam Bible di mana Bapak berkehendak membuat Yesus mati di kayu salib menebus dosa kalian di mana? Atau Yesus berkata, Bapak yang telah mengutus aku berkehendak menjadikan aku mati di kayu Jadi- salib untuk menebus dosa manusia di mana tertulis Jadi itu, Bang? begini, Di mana? kalau saudara baca kitab Yesaya, Kitab Yesaya. tunggu dulu. Kok lari? Jadi Kok lari ke kitab Yesaya? dengarlah dulu. Saya kan menjelaskan. Tadi saudara menjelaskan, saya dengar. Kalau saudara baca kitab Yesaya, kitab Mazmur, kitab Mika, itu semua di sana nubuatan para nabi tentang Yesus akan mengalami kematian. Itu sudah dijelaskan para nabi. Nah justru Kasih Bang, kasih. yang perlu Kasih satu- justru yang di framing kasih itu. satu ayatnya, Bang. Tunggu dulu. Kasih satu ayatnya, Bang. Tunggu dulu. Di mana nubuat Ya, tentang penyaliban Yesus di kitab Yesaya, Bang? Dia Kasih, Bang. sudah dinubuatkan akan mengalami kematian, bahkan dianggap orang hina. Kasih, Itu Bang, kasih, Bang. versi yang lain. Kasih satu Nah ayatnya sekarang kasih, Bang. yang mau saya bantah, yang saudara sampaikan
bahwa bagaimana iman Kristen ini Anda sebut difitnah, tetapi sebenarnya tidak difitnah. Hanya cara pandang saudara yang tidak pas. Contoh, tadi saudara sebutkan tentang Nuh. Nuh dia mabuk tadi saudara sebutkan. Si Daud. Ngarang kau nggak ada bilang Lut. Iya Lut. Lut bang, Lut. Lut yang mabuk. Iya Lut yang mabuk. Bersetubuh dengan maksud saya anaknya, ke situ. Lut. Iya maksud saya ke situ. Nah kemudian si Daud. Nah sebenarnya si Daud juga disebut bersalah. Baca kitab raja-raja. Kemudian si Lut. Jangan lompat-lompat dulu loh, Enggak, bang. tadi kan ada saudara sebutkan itu ada. Ya iya, jangan lompat-lompat dulu. Coba kasih satu ayat di dalam Bibel. Jangan anda katakan aku fitnah. Ya, Tadi memang kan modal saudara fitnah singgung kalian. juga. Fitnah. Tadi saudara singgung juga. Kasih bang, kasih satu ayat di Bibel di mana Bapak berkehendak menjadikan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kalian. Di mana? Kalau ada ayatnya terbukti bang, baru begini, fitnah. kematian Yesus itu bukan artinya bukan artinya itulah, bukan maksudnya itu adalah rencana Yesus untuk dia disalibkan. Tetapi Tuhan sudah maha tahu bahwa Yesus akan mengalami peristiwa yang seperti itu, lalu dia sampaikan demikian. Oke, Begitu. sekarang gini aku tanya abang, apakah Bapak berkehendak menjadikan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kalian? Apa artinya berkehendak? Berkeinginan? Apa artinya berkeinginan? Nak nut. Berkeinginan kan rencana daripada Bapa di sorga adalah Nggak sesuai usah tadi cerita rencana lagi loh bang. Yohanes Udah kejadian, 1 ayat penyalibannya udah 29. kejadian bang. Kok cerita rencana lagi ya bang? Penyalibannya Dengar sudah dulu. kejadian, sudah terjadi penyalibannya bang. Nah, Makanya aku tanya, Lalu? makanya gini bang, diskusi kita ini sederhana. Kalau anda mau menyatakan aku fitnah, sebutkan satu ayat di Bibel di mana Bapak berkehendak, berkeinginan, ya, atau menginginkan kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kalian. Di mana datanya? harus kau bacalah kitab Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Sudah selesai kau baca? Udah loh bang, aku dari Kejadian sampai Wahyu udah aku baca bang. Nah, percaya kan? dari caramu pakai kacamata aja ndak yakin aku udah kau baca. Oh, terserah. Tapi jika anda bukti gini bang, untuk membuktikan aku pernah baca atau tidak, coba abang baca Bibel itu dari Kejadian sampai Wahyu. Satu hari abang baca 1 jam saja. 9 bulan, nggak sampai 9 bulan setiap hari. Jika abang baca setiap hari, nggak sampai 9 bulan abang selesai membaca sampai kitab Wahyu. Putus-putus Karena itu suaramu. pernah aku lakukan. Itu pernah aku lakukan. 1 hari 1 jam aku Putus-putus membaca. suaramu. Karena itu pernah aku lakukan. Nggak nyampe 9 bulan. Aku baca rutin Tidak. 1 hari 1 jam. Selesai hampir 9 bulan. Nah, selesai. Coba lah. Kau belum mencoba. Sekarang dia kan bilang, gini. "Mana selesai?" Sekarang kan gini, Faruk. Sekarang bang, Sekarang kan kalau gini kan memang imanmu saya kan memfitnah, sekarang di Islam. sebutkan ayat di Bibel di mana Enggak, Bapak berkehendak dengar dulu. menjadikan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Kalau tidak ada berarti kau yang tidak Bapak. Panjang kali ceritamu. Kalian mengatakan Bapak Ini, berkehendak iya. matikan Yesus di kayu salib. Makanya saya sudah bilang Sementara baca dalam kitab Matius 3 Perjanjian nomor Baru. 17, Bapak itu jelas mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kenapa kalian salibkan? Bukan, kecuali kau dapat ayat, inilah anak yang kukasihi, dia tidak akan disalib, baru pas pertanyaanmu. Itu mau. Loh, Itu ngarang. kau tanya ada ini. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa yang dialami oleh Yesus berarti dia berkenan. Oke, sekarang gini, kembali apa yang dialami Yesus ya. Sebutkan ayat di Bibel di mana Yesus mengatakan, "Aku berkehendak mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia." Di mana? Tadi ayat yang kau baca itu apa? Di mana? Matius berapa itu? Yang mana? Matius berapa mana? dari yang kau baca? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah Matius aku berkenan. 3:17. Matius 3:17. Ya udah.
Kalau sudah Itu kan Bapak perkataan menyatakan Bapak, bahwa dia Bang. berkenan kepada Yesus, maka apapun yang dialami oleh Yesus, Bapak berkenan. Sudah dikatakan berkenan sebelum Oke, penyaliban. Kecuali apakah begini, kematian kecuali Yesus, begini. apakah, Bang, dengar, Bang, Kecuali saya sudah apakah saya kematian sudah Yesus di disalibkan. kayu salib, apakah kematian Yesus di kayu salib atas keinginannya? Atas berkenan daripada Bapa di sorga. Oke, mana ayatnya, Bang? Bahwasanya Bapak berkenan. Nah, itu tadi. Kepadanya lah aku berkenan. Ya Allah, Bang. Berarti gini, Bang, ya. Kalau ada orang menitip anaknya kepadamu, dititipnya anaknya, Bang Gabi, aku titip anakku ya, yang ku kasih ini ya, Bang Gabi, kepadanya lah aku berkenan. Habis itu Bang salibkan anak orangnya. Berikan Jadi ini kau, Bang dosa, Yesus. betong ya. Kenapa kau Jangan, paksakan? teman-teman, ya. Kenapa Jangan kau titip paksakan anak, cara Bang, ya. berpikirmu kepada yang sudah ada? Bahaya. Oh, udah jelas bahasanya, Bang Gabi. Sudah dikatakan Titip aku anakku kasih ya, Bang berkenan. Gabi. Anakku ini ku kasih, Bang Gabi. Anakku sama anakku ini lah aku berkenan, Bang Gabi. Pulang-pulang kita, mana anakku, Bang Gabi? Tuh, di kayu salib. Salibkan. Oh iya. Iya pula lagi itu. Apapun yang dilakukan anakmu berarti kau berkenan. Loh, apapun Yang dilakukan apa anakmu bisa? berarti kau berkenan. Bang, kenyataannya Yesus di kayu Ya, salib itu itu mati kan- sendiri atau diikat? Tuhan berkenan. Yesus di kayu salib itu dia Tuhan. manjat sendiri di kayu salib apa Tuhan disalibkan? berkenan. Tuhan berkenan. Sekarang Di mana pertanyaanku ayatnya? begini. Di mana ayatnya Tuhan itu berkenan? Jadi Halo, selamat malam. itu Matius tadi. Oke, tunggu dulu Bang. Situ yang sebentar Bang Gabi, satu. ya. Makanya saya Udah, review. situ yang dulu. Gabi udah mention nih, Gabi. Oke, itu yang maju. Islam Kristen Bang Situmeyang. Kristen, Bang. Oke, ada yang mau Anda tanggapi? Anda mau bantu Bang Gabi? Silakan. Oh, gini, Bang. Kurasa yang di sini semua sudah pintar-pintar, Bang. Ya, sudah pintar-pintar, ilmunya tinggi-tinggi, Bang. Tapi gini, Bang, ya. Kalau orang abang cuman hanya mencari keimanan seseorang, Bang, tanpa abang ya tidak paham, Bang, tidak akan ketemu sampai kapanpun, Bang, ini komal-komal kayak gini, Bang. Ini kan tidak ada. Iya, Saya potong orang ya. abang. Saya Tunggu, potong ya, tunggu, saya Bang. potong ya. Saya potong Tunggu, ya. Bang. Tunggu, Bang, Bukan, tunggu, Bang. sebentar. Saya Ilmu- potong. Tunggu dulu, Anda Bang, di tunggu, Bang. sini ingin membantu berdebat, membawa Bible Anda atau Iya, Quran. iya. Kalau dibilang kayak gitu, ini dengar dulu saya bilang, rumah ke rumah orang Kristen datang, inilah jalan keselamatan dalam Yesus. Itu rumah ke rumah datang. Terus apa urusannya Ah. sama abang? Apa urusannya sama abang? Pertanyaan orang Islam Orang diajak abang- murtad di bawah. orang abang pintar-pintar. Kata Allah di Aku sini tidak- Anda tidak curangan tahu. pula. Kalau Anda Orang tidak abang sanggup pintar-pintar berdebat, tapi nggak ngerti. silakan turun ke bawah. Tidak butuh Masa- saya Anda di atas. Atau Masa saya pintar- turunkan atau Anda turun sendiri. Berarti nggak berani. Bukan nggak berani berdebat, bukan berani debat, bukan Anda Udah, gini aja dulu. Itu yang sebentar aja, perlu. sebentar aja. Siapa tadi yang Sebentar aja. nggak berani Sebentar ada aja ya, debat sebentar itu? aja. Gini ya, kalau kita orang pintar, nggak mesti ini ekornya, ini kepalanya, ininya. Intinya aja kita sudah tahu. Orang abang Intinya apa inti? Yang Kalau dibawa dijelaskan itu tidak Anda mengerti. malah Tunggu dulu Bible. Bang Naga, tunggu dulu. Kita dengar dulu Bang Naga, tunggu dulu. dulu, jangan cuma nyawat-nyawat aja. Tahu aku kalian orang pintar, tapi pakailah kepintaran itu untuk memberkati orang. Jangan sok Faruk. kita pintar, Bentar, tidak bentar, berguna bentar. bagi Faruk, orang. harga durian di Medan berapa, Faruk? 40 Gitu. udah besar Bang Lot. 40.000 udah Oh besar. gitu. Jangan harus dibilang ini ekornya, ini kepalanya, ini itunya, ini ininya. Kayak macam ilmu Intinya apa? kau punya Tuhan manusia ya. Intinya kau menuarkan manusia gitu ya. Itu terserah kami. Apa urusannya sama kalian? Oke, Bang Tumeyang. Aku mau tanya ini Bang Manusia. Tumeyang. Kita Apakah hidup ini, Yesus- Bang. Kita hidup Bang, ini berdampingan, Gantian lah Bang. Bang. Sama aja kok Kisedis. Berdampingan. Gantian lah, sama aja kok Kisedis. Tidak akan bisa orang diam. akan bisa Gantian orang lah kita. abang musnahkan, Bang. Tidak akan bisa. Kita Enggak, semua aku musnahkan pun. Kak, aku musnahkan pun Bang. Aku pun senang kalian ada di atas bumi ini Bang. Untuk hiburan. Pakailah, Bang.
keimanan kita masing-masing itu untuk mengajari kayak kami Kristen. Ya kami ajari kawan-kawan kami Kristen kayak orang abang. Oke, Udah, ajaran Bang Farouk. ajaran Lanjut, Kristen Bro. apa rupanya Bang Tumeyang? Ajaran Kristen apa? Coba sebutkan satu saja pengajaran Kristen apa? Pengajaran dari iman Kristen itu apa? Satu aja sebut Bang Tumeyang. Aku udah gigi-gigi nyamuk ini Bang Tumeyang ya, digigit nyamuk. Bang Tumeyang. Coba sebutkan satu saja pengajaran iman Kristen. Tumeyang. Manusia. Menuhankan manusia. Iya. Menyembah Tuhan Yesus, tidak berseru-seru Oke. kepada yang sudah meninggal. Oke, di mana? Di mana Yesus memerintahkan kalian untuk menyembahnya? Matius 7 ayat 21. Hah? Matius 7 Gimana, ayat Bang? 21. Di mana? Matius 7 ayat 71 katanya. Matius 7 nomor 1. Matius 7 nomor 1. 21. Enggak itu bunyinya, Bang. Kenapa Bunyinya tuh jadi nggak itu, saudara? Bang. Nggak itu, enggak, saya yang tahu ayat saya. Kenyataan aja Bang ini. Saya yang tahu ayat saya, bukan saudara. Aku bantu Di Bang dalam Babe, Yohanes 13:13. Ayat 22-nya sampai 23-nya tengok itu, Bang. Diusir kok, Bang. Dibilang si pembuat kejahatan. Korelasikan dengan 2 Yohanes 1 nomor 7. Di mana kata Dengar. Yesus, antikristus Bukan. itu, si pembuat kejahatan itu yang tidak percaya bahwasanya Yesus itu manusia. Bukan dengar, itu kan framingmu. Kok framing mulai lagi? Enggak lah. Kau kan Aku kasih pemikiran contoh si itu framing. bukan pemikiran si Jakarta turunnya yang kau ambil. Framing. Ngerti aku. Nggak bisa diskusi. Jadi gini lah, supaya elit pembahasan itu Farouk begini, imanmu kan sudah kau pilih di sini, iman saya juga ada di sini. Bang, Nah Mr. sekarang Dis, kita Pak. buktikan Ya, iman, selesai. enggak, sekarang kita buktikan iman itu. Contoh, kamu saudara kan sudah percaya di sini akan selamat masuk surga, benar enggak? Ya, ada dalilnya. Iya, itu kan dalilnya. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya Anda bisa tiba di sorga? Coba, ini kan ada muslim-muslim cerdas di sini. Oke, ayo. Gimana? Nah Gimana? itulah baru mencerdaskan. Gimana? Bagaimana caranya, Anda kan orang beriman yang sudah kau pilih di agamamu yang sekarang. Bagaimana caranya, artinya bagaimana tibanya saudara di sorga Anda? Mati Oh, dulu. di dalam surga. Oh, kok Mati keadaan dalam dulu. surga. Kondisi di surga. Iya, Oke. Kenikmatan paling utama di dalam surga seperti kami sampaikan dalam Al-Qur'an, kami akan dipertemukan dengan anak keturunan kami. bukan itu yang saya tanya. Artinya, Tapi apa? bagaimana caranya Anda bisa? Enggak, mungkin biar jangan salah Mati persepsi. dulu. Kalau mau ke surga tuh Bagaimana mati caranya dulu. Anda bisa tiba di Itu sorga Anda? dibangkitkan Artinya kiamat soal nanti kenikmatan baru. sorga itu ya masing-masing kan ada. Ya terserah. Artinya sorga Tuhan Anda ya ada, sorga Tuhan kami juga ada. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya Anda dapat tiba di sorga yang Tuhan saudara sembah? Oke silakan. Oke. Tidak ada caranya, Bang. Tidak ada kemampuan Ya, kami untuk kalau mendapatkan tidak surga ada dan caranya surga. ngapain kau di Dengar situ? dulu. Kalau tidak ada Surga caranya itu bisa pindah. dengar Kalau dulu ada sama aja caranya. Sama aja Begitu, pakai kawan. ebis. Bertanya Bukan, dijawab kalau motong. Bukan, berdiskusi kawan. Kalau Begitu. besar-besar Jadi suara, pertanyaan suara, masing-masing. itu kan belum habis Dikasih penjelasannya. kesempatan bertanya, begitu dijawab. Ya kau bilang nggak ada. Ya kalau nggak ada ngapain di situ? Dengar penjelasannya karena apa? Tidak ada daya dan upaya Oke, kami. oke untuk Farouk meraih ya. surga Allah. Kalau tidak ada segera cari yang ada ya. Framing, Ya. framingnya kan. Segera cari yang surga ada. itu Jangan bisa lama-lama di diraih sana. dengan rahmatnya Ya, Allah. Yesus bilang Farouk, Kristen Ya, masuk surga. sekarang Jangan lama-lama di situ sebutkan kalau satu tidak ayat ada. dalam Bible Segera cari yang di mana ada yang pasti ya. Yesus itu menjanjikan surga untuk Jangankan kalian di mana? saudara. Jangankan Di mana? saudara yang Di mana? sekelas ulama pun sudah saya tanya itu tidak tahu. Di mana? Sudah. Di mana? Jadi segera cari yang ada caranya ke sorga, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di mana Haleluya, datanya? Di amin. mana datanya? Di mana datanya? Di mana datanya?
Yesus aja di neraka kok. Galatia 3:13, Matius 25:41. Di dalam Galatia 3:13 mati terkutuk, Yesus mati terkutuk. Matius 25:41, orang-orang terkutuk dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Kami bukan umat halu. Tak ada daya dan upaya kami untuk meraih surganya Allah. Surganya Allah itu bisa diraih dengan apa? Dengan rahmatnya Allah. Untuk mendapatkan rahmatnya Allah, kami mengikuti Nabi kami. Kami jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kami. Dalilnya di mana? Surah Al-Ahzab ayat 21. Kalian memang kalau dikasih bernapas bertanya, begitu mau dijawab, ada. Sama semua sama kalian kayak gitu kalian. Dia bilang caranya tadi itu Faruk. Caranya aku bilang caranya mati dulu kita. Kan gitu. Kalau belum mati mana bisa ke surga kan? Mati dulu kita nih. Udah tuh nunggu dalam kubur. Kayak gitu. Kalau Ada Islam kan urutannya lah. enak bertanya kan Bang Lord. Bertanya kita sama dia, diam kita. Menjelaskan dia panjang lebar, diam kita. Begitu dia yang bertanya, mau menjawab kita, waduh. Langsung dipotong, waduh. Maka aku tanya Belum tadi selesai berapa harga ngomong, durian di di Medan. framing. Kalimat Faruk. awak belum selesai langsung di framing. Nggak ada kan? Nggak ada. Maka tadi aku tanya sama kau berapa harga durian di Medan. Karena bapak kau tadi berkeinginan makan durian kan gitu. Kristina, udah nampak belum Bang Faruk? Baru Sinaga udah nampak belum? Belum. Belum ya? Jangan asing ngunyah aja dirimu. Dan kuaci. Tap layar teman-teman ya, tap layar. Oh, Blok masih orange-nya, kit teman-teman. baru ya. Oke, saudara, tolong di tap layar dikirim blok orange ya. Disampaikan dulu 200k biar Komal ini kuat ya. Sampaikan 200k biar Komal ini kuat di tap layar ya. Di tap layar ya. Sampaikan, jangan lupa ini ada berapa YouTube menyiarkan langsung, dan jangan lupa YouTube The Real Farusiani Part 4, Balu Waktu TV, Ustadz Sugi, dan beberapa YouTube siaran langsung ini ya. Di share langsung ya. Di tap layar kencang-kencang. Oke, audit Junta. Udah Gak ada yang nampak? duduk itu Bang. Gak ada yang duduk. Gak ada yang Bang. duduk ya. Ada yang duduk belum ada. Berarti ini ku hapus dulu semua ya. Ya hapus aja dulu semua. Difitnahnya bapak bilang untuk Yesus. Sementara bapaknya ngomong, inilah anakku yang kukasihi. Mana pula kau dah anak dikasih mau dibunuh pula? Atas kehendak dia, poten tidak ada ya. Difitnahnya. Bapak baik-baik itu difitnah dia kan. Udah anak tunggal, anak satu-satunya lagi. Suruh dibunuh. Bang kita, Naga anak dua, tidak apa, tiga. kenapa tidak bisa? Bisa, itu udah berteman kita. Akun Bang Faruk ini udah apa dalam pengawasan tentara Romawi ini. Akun Bang Faruk ini. Suara di mute. Siapa yang mau dengar suara Bang Faruk? Dengar sendiri aja. Ya, jadi saudara-saudara muslim ya, ini akun Bang Faruk ini kalau permintaan naiknya banyak di atas 10, dia langsung nge-lag. Sudah ada nggak sengaja ini kepencet ya, ada permintaan naiknya, dibatalkan Bang, supaya bisa kita naikkan orang ya. Kalau nggak berjatuhan ini, jatuh, nggak tahu salah di mana ini. Itu yang mau gantung di Monas naik lagi tadi. Udah jatuh dia. Mau suruh gantung diri di Monas, loncat dari Monas. Oh, siapa si Anjeli? Ah.
Bukan, si itu dibilang Bang Faruk kalah, yang dibilang Bang Dewa kalah sama dia. Bang Faruk bilang aku tidak akan percaya sama orang makan babi. Inilah dia ini, udah ganti nama. Si Onkom ini. Habis itu debat dengan Bang Faruk, kalau nggak tahu dia mau loncat dari Monas, nggak loncat-loncat dia. Yang dibilang Oh, kalau Bang Faruk kalah. Anjeli. Hah? Si Anjeli itu. Oh, si Anjeli, itulah itu. Itu udah. Ya, Bang Oncom, selamat bergabung. Ya, selamat malam. Dia Islam juga. Kristen? Kristen dong. Oh, Anjeli nih. Tanya, jadi nggak loncat dari Monas? Coba tanya dulu. Jadi nggak loncat dari Monas? Si Anjeli. Halo? Ya, halo. Oke, mau diskusi Bang Oncom. Anjeli. Aku bingung jawab kamu. Kenapa Anjeli? Kamu kan udah janji nggak live lagi. Kenapa kamu nggak bisa tepatin janji? Kau nggak lompat dari Monas? Suaranya ya ampun. Nah, kalau saya Baru. nggak Suaranya Kalau itu saya- letoy kali. kalau saya nggak loncat dari Monas karena saya bisa membuktikan apa yang saya katakan kan. Tuhan kau bikin Tuhan. Kamu kemarin nggak usah Ada dengerin pula. dulu. Lahir Kita anak ngomongin- manusia besar jadi Tuhan. Dengerin dulu. Gak usah bahas Alkitab. Soalnya kemarin lu kan udah Di TK anti mae baru tahu. Kau ya. Ulahirkan kau manusia kau, besar kau jadi Tuhan kau. nggak usah lari ke Alkitab dulu. Muter-muter. Nanti kamu ketemu di ya kan, ketemulah dia reunian sekolah kan. Jadi apa kau bro? Udah besar nih kan? Tentara, paten. Kau jadi apa? Anggota dewan, paten. Kau apa? Pengusaha bro. Kau apa? Dokter. Kau apa? TNI. Kau jadi apa bro? Jadi Tuhan. Nggak apa-apa Reunian lah. Tuhan. Nggak apa-apa lah Faruk, karena memang kamu nggak pernah ngerti Alkitab, makanya kamu mualaf gitu. Itu Allah masuk Yesus akal pun sih. nggak ngerti Alkitab, nggak ngerti Bibel. Yesus pun nggak Cuman- ngerti Bibel. Cuman ini, bentar dulu Faruk. Cuman kata gue heran gitu sama lu ya. Herannya gue gini. Kalau lo memang kalau aku bilang sih fitnah ya. Kalau aku sih bilang fitnah. Cuman memang kembali itu hakmu kan, karena memang kamu nyari cuan kan di aplikasi tok ini kan. Anjeli Nah, lagi kan. Dengerin dulu. Anjeli. Enggak udah kalau loncat di Karena Monas. dengerin dulu. Judul aja ginian. Dengerin dulu. Enggak Faruk, dengar dengerin itu dulu. fitnah. Kamu Apa yang diam dulu dengar Naga. fitnah? Karena Iman Oten Fitnah itu Anjeli. Jangan di sini Anjeli bawa kamu kan fitnah. bilang gini, Iman Oten dari fitnah. Padahal Iman Kristen itu dengerin kamu, makanya kamu diam dulu Naga. Saya sama Faruk aja dulu ngomong. Oke, bisa kan? Nah, kamu kan udah bikin judul Iman Oten dari fitnah. Padahal makanya gue bilang tadi, sebenarnya kamu memang aku ngerti sih. Orang nyari cuan tuh caranya banyak. Termasuk membunuh orang juga tuh cari duit, menghalalkan kan. Fitnah, Nah, fitnah. cari Dengerin cuan, dulu. fitnah. Kan Makanya judulnya foto. fitnah tuh. Iya kan? Oh. Iman Oten dari fitnah. Nah, sebenarnya Iman buktikan. fitnah. Aduh, kamu Faruk tolong dong suruh diam di situ dia. Bukan, kamu bilang cari cuan. Ciumkan sekali Anjeli, cium. Kau lah yang janganlah ke situ. Jangan bentar-bentar jangan lari ke arah selangkangan. Kami nggak biasa. Ya kau Bentar-bentar Tuhanmu ngobrol kan dari ke selangkangan. Jangan lah. Tuhanmu dari selangkangan. Kata Anjeli. Lebih realistis aja lah kalau ngomong gitu. Ya Aku biasa aja dulu dia aja, diam. kok. Dari selangkangan Ya, juga terus, lah. kalau kamu bilang Iman Oten itu dari fitnah, itu sendiri aja kamu menulis fitnah itu udah memang kamu membangun satu fitnah. Ngerti nggak? Jadi judulmu itu tetap, karena dalam menggunakan kosakata pun kamu udah berantakan sebenarnya Faruk. Cuman saya balik lagi bilang, saya ngerti karena kamu memang cari cuan. Jadi kalau kamu cari cuan dengan menggunakan fitnah, nggak apa-apa. Cari Itu cuan. kembali kepada Ujungnya hak. Anjeli cari cuan. Iya kan? Nggak bisa lawan. Jadi kalau jadi cari cuan. jadi itu kamu nggak bisa sangkal. Begitu aku bilang kamu nyari cuan dengan Iya. menggunakan fitnah, memang itu begitu adanya Faruk. Karena Cari, Iman Oten cari cuan. Yaudahlah, besok kita main basket lagi Anjeli ya. Anjeli, besok kita main basket lagi ya. Aduh. Tumiri na, tumiri na, tumiri. Oh. Oh. Kok gitu kok sama Rahul Anjeli? Biasa. Aku nggak ingat Anjeli.
ketika kau bernyanyi dihempas oleh kencangnya angin pada saat itu, aku loh Anjeli yang menahan sarimu Anjeli. Ya enggak aja. Waktu kulik-kulik gitu ya? Betul aja kau. Waktu kulik-kulik itu Bang Delas di mana? Itu apa yang Bible yang ada KTO ya? Ini ada KTO itu. Coba mana? Kuliah, ada kuliah. Kan yang dibilang Tuhan jadi Tuhan itu kan kemarin dia kan bilang gimana Yesus bilang Tuhan, dia bilang kan Yohanes 13:13 kan. Ini kan Tuhan ini. Kan itu yang dia notkan di kemarin itu yang mau terjun dari Monas itu. Aku dengar kok. Nah, ini yang versi ininya ya. Satu lagi nih yang Inggrisnya punya juga gitu. Lord kok dibilang sini. Bukan God. Ini kan. Kan dia bilang Lord. Jadi bukan God. Teacher and Lord. Dari mana Lord diterjemahkan bisa jadi Tuhan itu enggak? Kecuali kok di sini God. Nah, Waktu dikasih versi asli, kami ini orang Indonesia, bukan orang Yunani, kata si Anjeli. Nah, versi asli ini Tuan ini. Iya. Guru dan Tuan. Kan gitu. Biar kerekat sekilas. Ya, nampak. Nah, kan? Guru dan Tuan. Nah, kemarin dipaksakan Tuhan kan gitu. Iya. Kan fitnah juga. Ini kan artinya kan fitnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, aku tutup kamera aku. Berat soalnya. Anjeli, siap-siapkan mataharimu Anjeli ya. Wahyu 19 nomor 7 Anjeli. Adi Anjeli, beliau Bani Israel Anjeli. Bahagian dari Bani Israel itu Yahudi tuh, wah ngeri Anjeli. Lebih besar daripada losung Anjeli. Pernah kau tengok losung Anjeli? Itulah nanti yang masuk Anjeli. Itu yang masuk Anjeli. Dibersih-bersihkan matahari Anjeli ya. Kenapa aku dibesari? Ini matahari. Oke Bang Lata. Selamat bergabung Bang Lata. Belum udah ya. Lataza, selamat malam. Agama apa? Udah kok. Lataza. Saya Muslim Selamat Kak, lupa. malam. Assalamualaikum Oh, iya, warahmatullahi udah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kan lah tahzan. Ada yang mau disampaikan sebelum diturunkan? Belum sementara ini. Oke. Dilanjutkan. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ayo. Masalahnya Anjeli, kau naik ke atas bukannya mau diskusi Anjeli. Kau memfitnah, kau bilang aku cari cuan. Kalau aku cari cuan kenapa? Kau juga aku larang penyembah manusia nge-give aku kok. Dari awal aku live Anjeli, aku udah bilang Anjeli, kalau ketahuan ada penyembah manusia, kasih aku give, ku blokir. Aku dimaki gak ku blokir orang. Orang tua aku dimaki gak ku blokir orang. Tapi ketika aku di give, ku blokir Anjeli. Penghinaan itu sama aku Anjeli. Satu mawar saja, ya, satu mawar misalkan dari ribuan koin yang ku dapatkan dari satu, andaikan ada satu koin dari teman-teman penyembah manusia memberikan, nggak selera aku lagi koin yang sisanya, nggak selera aku Anjeli, berketahuan Anjeli. Jualan aja aku nggak ku jual sama penyembah manusia Anjeli, jualan. Nggak peduli aku nggak laku jualanku, kenapa rupanya? Mau bilang aku cari koin, tanya yang udah lama di sini Bang Naga. Pernah udah dari awal aku live aku bilang itu Bang Naga. Para penyembah manusia jangan give aku ya. Kalau ketahuan kalian give aku blokir kalian. Sok pater kok jadi. Sebanyak apapun uangnya enggak mau aku jadi.
Oke, kita sapa tamu dulu. M Juni, Islam Kristen? Islam Kristen? Muslim. Ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan? Kita kasih waktu 1 menit. Iya, boleh. Oke. Saya kan tadi juga debat Bang mengenai kekerasan. Kita Muslim dituduh nih agama kekerasan. Lah saya balik sama dia. Keras mana Islam dengan Kristen? Lah Tuhannya dibunuh, disalib. Saya di-kick Bang. Itu aja Bang buat pesan gue orang Kristen. Oke, terima kasih banyak saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi Gak usah bicara-bicara. wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pak silakan naik. Rika Sinaga, udah ku naikkan. Kau nggak penting diskusi dengan agama Islam. Udah ku naikkan kau naga. Lawan naga di atas, kau naga di bawah. Ku jambak kau sekali lagi ya. Aku kalau naga-naga ini senang kali aku. Jadi ada 3 naga di atas ya kan. Main dia kan, Mandelas kan. Perang naga kan kayak di surga Oten kan perang naga. Iya, di surga hotel kan perang naga. Ku jambak dia biar banyak naga. Mantap itu. Perang di surga, latihan dulu di sini. Ayo Ripka, kita perang dulu sini. Nanti kalau di surga perang capek ya kita. Naik ke sini. Belum apa udah marah, enggak marah kok. Setelah Dari gini mana Bang marah? Naga. Kami mau perang Bang naga. Naga. Ku jambak kau Bang lagi. Naga. Ya. Setelah capek perang melawannya aja, kan? Dikawinkan orang itu. Betul kan? Dikawinkan. Tapi kalau yang kayak Bang Faruk bilang punya Israel apa nih? Ngeri kali. Kau naga dali, mau dali kayak mau Hongkong kayak ke masalah. Mau dali lah. Jadi udah capek lah ini Sanjeli kan. Capek Sanjeli kan perang melawan naga kan. Datang pengumuman. Mari kita bersuka cita karena hari ini perkawinan anak domba. Mempelainya sudah siap sedia. Aduh, akhirnya makan juga, Ada perkawinan kan. Ada acara kan, hajatan, makan juga ini akhirnya makan. Siap perang melawan naga, makan ini. Terus dipilih ya kan. Ini kok ditanya bisa jeli. Pengantinnya siapa Bang? Katanya. Ketawa. Kan? Enggak Bang, serius aku Bang katanya. Pengantinnya siapa Bang? Kok ketawa aku Bang katanya. Pengantinnya siapa Bang? Kau lah Angelina. Bang jangan. Bang tolong. Belum pernah aku Bang. Aduh, parah Bang Delas. Matahari loh Bang Delas. Anjeli kan dah latihan di dunia kan dah latihan dia kan. Bang Faruk, suaramu pernah dia. nggak kedengaran. Suaramu nggak kedengaran. Itu suaramu nggak kedengaran. Suara kau hilang Faruk. Suara kau hilang. Suara kau hilang. Itu ngelek lagi dia. Akhirnya kena tombak sama Tentara Romawi. Bang Delas, kena tombak kawan dengan suara Tentara Romawi. Siapa? Iya. Aduh, gara-gara dibahas matahari. Jangan Angelina dulu. Gara-gara si Anjeli ditombak sama Tentara Romawi. Dibalbal sama Tentara Romawi. Lanjut Bang Faruk. Nyanyi lah Sanjeli kan. Dengarlah matahariku, matahariku, tunjuk Sanjeli ke belakang. Udah gitu, lemas lah Sanjeli kan, terkapar dia. Aduh besar kali. Mau keluar ususku Bang, besar kali. Ya, besok paginya bukan istirahat lagi Sanjeli.
Bukan istirahat, ngapain? Perang lagi lawan naga. Malam harinya kena mataharinya. Pagi harinya perang lawan naga lagi. Di malam harinya dihantam lagi mataharinya. Ya Allah. Kayak gitu aja lah seterusnya. Seterusnya kayak gitu lah Anjeli. Ya Allah. Kalau kayak gitunya surga Anjeli, nggak mau aku masuk surga Anjeli. Nggak mau aku. Mending aku di sini aja lah aku Anjeli. Untuk kau lah surga itu. Untuk kau lah. Coba kalian naik, ceritakan kepada kami indahnya surga kalian apa? Selain dari perang naga. Hah? Ada Jalan pesundal. si Anjeli kan? Ada Enggak, pesundal. tunggu dulu Bang Naga. Jalan si Anjeli kan udah dihantam ini mataharinya kan. Tekangkang lah di jalan kan. Aduh katanya. Baru lewat dia di ganggang kan. Dipanggil sama pesundal lah dia. Singgah Anjeli. Aduh, yang ada pun pesundal. Sementara di dalam bibelnya kan, di dalam Amsal 23:27, pesundal itu lubang yang dalam. Lubang yang dalam. Udah kayak mana lah dalamnya katanya. Makanya sadar kau Anjeli, ya. Gak ada enaknya Anjeli, gak ada enaknya. Yang ada pun di dalam pesundal, perang melawan naga, penghantaman matahari. Ya, berkali-kali kau dibikin kayak gitu Anjeli, ya. Terbenam mataharimu, terbenam. Kayak mana bentuk terbenamnya itu nggak tahu lagi tuh Anjeli. Dia tuh udah Bang Faruk, sebenarnya si Anjeli udah geretan, udah minta naik mulai tadi, udah geretan dia itu. Si Anjeli. Si Next kan yang lain nah. Gak ada, belum ada. Kalau kami Bang enak Bang. Surga kami indah kali Bang, luar biasa Bang indahnya Bang. Luar biasa Bang. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, bersandar kami di atas dipan, bertemu kami sama anak keturunan kami. Ada buah-buahan Bang, semua dimudahkan atas kami, tidak ada lelah di situ Bang, tidak ada lagi panas seperti panasnya matahari, tidak ada lagi dingin yang menggigil seperti dinginnya di bumi, nggak ada lagi Bang. Nyaman kami Bang, enak Bang. Kan? Kalau kau Anjeli babak belur lah kau Anjeli. Nggak apa-apa lah Bang dapat bidadari daripada ditusbol Bang, ditusbol. Kalian memang doyan kalian ya. Matahari kalian diobrak-abrik ya.